Hampir 2 bulan terakhir, harga beras di Kabupaten Cilacap melonjak drastis. Harga beras medium di pasar tradisional bahkan mencapai Rp13.000 per kilogram, sedangkan jenis premium mencapai Rp17.000 per kilogram. Kurangnya stok akibat gagal panen membuat harga beras terus melonjak. Selain itu, musim kemarau panjang juga salah satu penyebab gagal panen, ungkap Kepala Pasar Sidodadi Cilacap, Tukiwan, saat ditemui media Rabu 4 Oktober 2023. Sebagai antisipasi lonjakan beras, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar operasi pasar dengan menggandeng Bulog dan gabungan kelompok tani Gapoktan melalui program beras SPHP. Beras jenis medium ini dijual oleh para pedagang dengan harga Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per kemasan 5 kilogram. Dalam sebulan, Bulog mengirimkan sebanyak 4 kali dengan kapasitas 3,1 ton dalam sekali pengiriman. Dan itu dialokasikan untuk para pedagang dengan harga Rp10.200 dan dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga beras di pasar Sidodadi Cilacap mengalami kenaikan, rata-rata berkisar Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogramnya. Misal beras IR64 dan C4 sebelumnya Rp11.500, saat ini harga menjadi Rp13.000. Saigon sebelumnya Rp12.000, naik menjadi Rp14.500. Sementara beras Pentik Wangi dan Delanggu yang sebelumnya di kisaran Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Berikut juga ditampilkan pantauan harga beras dan bahan pokok lainnya yang dikonsumsi harian oleh masyarakat di Pasar Gede Cilacap yang disampaikan oleh staf Pasar Gede Cilacap Asih Kusmawati. Kondisi beras di Pasar Sidodadi itu seperti apa? Namun yang namanya beras itu merupakan suatu kebutuhan pokok di Indonesia, ya. Mayoritas itu semuanya makan nasi, ya. Jadi itu memang notabene karena situasi dalam kondisi kemarau sehingga petani itu mengurangi hasil panennya itu berkurang, sehingga itu ada suatu lonjakan kaitannya dengan harga beras. Bahkan permasalahan beras itu tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara luar pun seperti Vietnam yang notabene itu surplus, ya, itu pun juga mengalami beberapa untuk kaitannya dengan ekspor, ya. Untuk itu memang Pasar Sidodadi sendiri itu diantisipasi dengan adanya operasi beras, ya, dengan gandeng dengan Gapoktan sama Bulog. Itu sebulan bisa sampai 4 kali dalam pengiriman dari Bulog, ya, dan Gapoktan. Itu memang yang rata-rata yang sering untuk mengirim itu dari Bulog. Kapasitasnya untuk 1 kali pengiriman itu 3 ton 100 kg gitu, okay. Untuk kebutuhan di Pasar Sidodadi itu seperti itu. Karena Pasar Sidodadi itu merupakan suatu titik pantau kaitannya dengan inflasi, ya, inflasi daerah, ya, Pasar Sidodadi dan Pasar Gede. Alhamdulillah kerjasama dengan pihak Bulog bisa mengakomodir kaitannya dengan beras. Memang yang menjadi sorotan tentang beras itu yang kategori yang beras medium. Kalau premium kategorinya itu memang kalau memang mahal itu cenderung orang yang berduit. Tapi kalau untuk medium itu memang orang mau bagaimanapun juga itu harus beli beras itu, sehingga itu yang perlu disoroti kaitannya dengan beras itu memang beras medium. Jadi untuk beras medium di Pasar Sidodadi kaitannya dengan sempat itu yang memang notabene kemarin itu kisaran 12, ya, 12,5. Kalau yang super sampai 13. Itu seperti itu, 13.000 maksudnya per kilo. Itu untuk beras ini memang kenaikan itu sudah berangsur-angsur sih. Memang kalau naik secara spontan itu tidak, cuman kurang lebihnya untuk beranjak naik itu kisaran dari 2 bulanan lah. Itu kita itu sudah ada apa istilahnya
kenaikan itu sedikit itu terakhir sampai sekarang sampai dengan angka 12.5 ya, 12.500 per kilo nggih, sampai 13 untuk yang premium itu untuk sempat itu. Yang kategori yang ekonomi menengah ke bawah itu kan sempat nggih, jadi premium sama sempat biasa. Kalau sempat biasa kisarannya 12 sampai 12.5. Kalau untuk premiumnya sempat itu 13.000 rupiah per kilogram, itu seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau kenaikan yang sangat signifikan itu beras, Mbak. Kenaik itu lebih tinggi. Yang tadinya hanya 11.000 sekarang jadi 13.000 rupiah. Itu untuk IR yang C4 Mbak. Apalagi yang Saigon sekarang 14.500. Sebelumnya hanya kalau Saigon 13.000. Untuk yang lainnya ada lagi? Kalau yang lainnya apalagi mentik itu sekarang 17.000. Itu ada yang dilanggu sama yang biasa. Kalau telur sendiri gimana? Kalau telur sekarang hanya 27.000. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu hampir 33 dan 32. Malah turun. Iya, sekarang turun alhamdulillah. Sama ayam yang tadinya tanggal 17 Agustus itu sampai 40.000, sekarang sudah turun 37.000 ya. Oke. Terus kalau cabai itu sangat tinggi Mbak. Naik ya? Naik, oke. Itu cabai sekarang sampai kalau keriting 42.000, yang tadinya hanya 24.000. Kalau bawang merah hari ini 20.000 1 kilo. Iya, yang sebelumnya 30 sampai 28. Ya, ini kan ada beberapa kebutuhan pokok yang naik seperti beras. Tahu nggak sih Mbak, faktor kenaikan ini karena apa? Apa mungkin karena cuaca kemarau, Gagal panen sih ya, memang itu. Hanya yang sering naik itu C4 dan Saigon Super. Kalau yang mentik stabil lah 16.500, 17 itu kan yang dilanggu sama yang super kayak gitu. faktor utamanya kenapa? Faktor utamanya itu gagal panen sih. Seperti itu. Yang paling dikonsumsi banyak dikonsumsi masyarakat Itu sempat dan Saigon. Setiap hari harus stok. harus ya. Dan itu habis terus. Alhamdulillah di sini kan ada beras yang medium loh Mbak, yang hanya 9.450, dijual di pasaran 10.000. Itu nyaris Laris terus. nyaris kalau setiap hari dropping 4 ton itu habis dalam waktu 2 hari. Nah itu untuk itu naik Enggak. Itu kan Tapi- dari itu sih Mbak, pemerintah, subsidi pemerintah. Nggih. Berarti kalau ini yang naik rata-rata jenisnya premium. Nggih, premium. Yang biasa dikonsumsi sih Kalau untuk cabai kan naik juga tuh lumayan signifikan ya. Itu karena apa? kayak enggak, itu sih memang kalau cabai kan setiap harinya itu kan berubah-ubah. Itu kayaknya ya mungkin gagal panen juga atau gimana. Tapi memang kalau rata-rata kalau sayuran memang segitu. Naiknya cepat banget, turunnya hanya 1 hari, besok naik lagi. kalau untuk sayuran. Iya, untuk sayuran. Itu tadi yang naik hanya cabai merah keriting. Kalau untuk rawit sama hijaunya seperti apa? Kalau rawit dan hijau itu 18 sampai 20.000. Masih stabil. Bawang juga iya. Iya, stabil itu bawang nggak berubah dari 35 sampai 30. Jadi Eko Belum ada Cilacap perubahan. News memberitakan.